interpretasinya itu dulu pakai meja digitizer namanya. Oh, iya, betul. benar. Jadi otak encer terus gitu, Bos. Iya, betul. RML Talks. Let's get talks. Tasin, tanya sana sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sobat Tasin, apa kabarnya? Yang lagi nonton video kita hari ini. Kembali lagi dengan saya Denny Irawan dalam program Tasin, tanya sana sini dari RML Talks. Lama tak berjumpa dengan teman-teman semua. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini diberi kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, pada kesempatan hari ini di episode kali ini akan ada pembahasan yang sangat menarik dan bikin teman-teman penasaran pastinya ya. Selalu seperti itu video-video kita sebelumnya menampilkan narasumber yang berbeda, topik yang berbeda, apa yang kita bahas di setiap episodenya. Untuk kali ini kita hadirkan ya, ini sebagai rekan kerja saya juga di PT Real Media Lab ya. Beliau sebagai kepala divisi tim spasial ya, geospasial seperti itu, dan juga pastinya ahli di bidang spasial seperti itu. Nah, ini kita akan banyak tanya jawab dengan beliau. Siapa dia? Saya perkenalkan, ini dia Mas Fauzan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny atas sambutannya, dan terima kasih juga sudah mengundang pada saya dalam acara RML Talks ya. Iya, RML Talks program Tasin, Mas Fauzan. Tasin, oke, siap. Nah, perkenalkan, nama saya Fauzan Kamil. Saya kebetulan sudah bekerja sangat lama di PT Real Media Lab ini, sudah dari tahun 2010. Nah, kebetulan saya di sini alhamdulillah sudah menjabat tadi yang sudah disampaikan Mas Denny sebagai kepala divisi geomatika. Jadi ya kita akan hari ini akan membahas lah terkait apa sih pemetaan dan sebagainya, mungkin ya Mas Denny ya, seperti itu. Nanti kita sambil ngobrol asik aja, nggak usah terlalu tegang ya Mas Denny ya, kita santai. Oke? Kita santai aja. Oke, mantap. Silakan nih. Silakan Mas Denny. Ya, makanya biasanya narasumber kita dari luar gitu ya. Sekarang kita teman kita sendiri ya, yang berada di dalam RML. Ya. Dan ini salah satunya Mas Fauzan ini berkesempatan hadir di episode kita hari ini. Terima kasih. Oke, Mas Fauzan berarti udah sekitar 11 tahun ya gitu, kurang ya. Lebih dari 2010 ya. Ya, kurang lebih berjalan hampir 11 tahun. Waduh, iya. Luar biasa, lumayan lama ya. Dan perlu diketahui juga teman-teman, Mas Fauzan ini sebagai senior saya juga seperti itu di kampus. Kita sama-sama satu jurusan lah seperti itu ya. Alma mater lah. Satu alma mater di jurusan di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Nah, ini kebetulan masih satu alma mater. Nah, beliau fokusnya itu di geospasial. Nah, nanti kita akan bedah terkait dengan pemetaan apa dan lain sebagainya ya. Yang pastinya akan lebih seru kayak gitu. Tetap stay tune terus. Kalau menurut Mas Fauzan ya, arti pemetaan itu apa sebenarnya? Kalau di mata Mas Fauzan, iya. Kalau menurut saya nih, pemetaan itu ada dua ya, misalnya pemetaan dan peta. Jadi, pemetaan itu apa sih? Jadi proses menyajikan informasi dalam bentuk permukaan bumi dan juga unsur alam lainnya yang ditentukan dengan skala tertentu ataupun proses tertentu. Jadi prosesnya itu pemetaan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan peta? Nah, peta itu bentuk gambaran permukaan bumi yang dituangkan dalam bidang datar. Seperti misalnya peta cetak, itu kan ada tuh. Terus kemudian yang mempunyai proyeksi juga sama proyeksi tertentu, karena kan kita setiap melakukan pemetaan itu harus tahu proyeksi apa yang akan kita gunakan. Ya, betul. Terus kemudian skala yang akan kita lakukan menggunakan skala berapa, dan juga dapat dituangkan dalam bentuk peta.
seperti itu. Oke. Jadi itulah apa sedikit pengertian terkait dengan pemetaan dan peta. Ya, itu Terus, dia ya. Ya, terus di situ juga apa sih yang isi dari peta itu? Nah, dalam pembuatan peta itu kita harus juga paham bahwa isi dalam peta itu yang harus kita masukkan dalam unsur peta, salah satunya misalkan kita akan membuat suatu peta dalam bentuk layouting. Nah, itu unsur-unsur yang harus kita masukkan. Pertama itu harus tahu judul peta itu apa. Iya, betul. Ya kan? Kemudian arah mata anginnya, arah utaranya harus jelas. Itu dasar-dasarnya terkait untuk pembuatan peta. Terus kemudian ada legenda. Terus kemudian ada simbol yang menerangkan bahwa informasi simbol itu, misalkan ada informasi poin simbol atau ibu kota kabupaten. Nah, di situ diinformasikan juga di legendanya dan sampai ke sumber peta. Nah, itu mungkin Mas Denny sedikit kita ngobrol banyak lah pokoknya terkait peta. Iya. Itu ya, ternyata lumayan banyak itemnya ya, unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Nanti kita bedah lebih lanjut di Mabal ya, teman-teman ya. Mari belajar. Itu nanti ada segmen tersendiri, Mas Fauzan, kita bedah, bahkan kita coba praktekkan ke teman-teman semua terkait dengan pemetaan. Sangat menarik sekali pembahasannya, maka dari itu saya hadirkan langsung ya Mas Fauzan di tengah kesibukannya untuk menjelaskan terkait dengan pemetaan ini. Jadi itu ya Pak Fauzan ya, ibaratnya guidance yang perlu diperhatikan lah ya, bagi teman-teman semua yang bergerak juga ya di bidang pemetaan, gitu ya, yang berkecimpung juga dengan dunia pemetaan seperti itu. Jadi pekerjaannya itu yang selalu dilakukan ya. Pekerjaan dalam dunia pemetaan itu sebenarnya dunia pemetaan yang pastinya selalu terfokusnya ke pembuatan peta. Tapi kan biasanya sebelum masuk ke tahapan pembuatan peta, biasanya ada tahap awal tuh. Kita mencari atau melakukan survei lapangan dulu. Dari survei lapangan misalnya berdasarkan temanya apa, kita survei lapangan, kita olah datanya, kompilasi data, baru diolah melakukan proses pemetaan itu tersendiri. Jadi ada tahapan sebelumnya gitu. Jadi kan diolah dari data non spasial yang tidak berbentuk itu bisa dijadikan menjadi data spasial dan diolah kan menjadi suatu informasi yang akan bisa dipetakan seperti itu. Kalau saya sempat tahu ya kemarin itu pemetaan itu apakah hanya terbatas dalam bentuk 2 dimensi saja atau bisa 3 dimensi Pak Fauzan dalam perkembangannya dalam ilmu pemetaan saat ini ya? Perkembangan sekarang ini memang luar biasa pemetaannya ini, karena pada saat saya dulu itu saya mengenal di tahun 2008 itu saya kenalnya DWG. Kemudian di 2010 AutoCAD ya DWG, kemudian format memakai Mapinfo, terus berkembang lagi secara waktu, terus kemudian masuk ke ArcGIS. Nah sekarang dari tahun 2010 sampai 2011 itu udah ArcGIS itu yang selalu digunakan sampai sekarang. Nah terus perkembangan makin segini sampai dari tahun 2010 sampai tahun 2021 pemetaan 2 dimensi berubah menjadi 3 dimensi. Itu ada ya? Ada itu. Ya makanya sekarang tuh benar-benar gimana cara kitanya sebenarnya yang harus pinter-pinternya melakukan pembelajaran itu atau mengolah data, karena emang beda dengan pemetaan 2 dimensi ya, yang hanya istilahnya satu software bisa lakukan. Tapi sekarang itu ada tambahan software lainnya untuk mendukung ke dalam pemetaan 3 dimensi tersebut. Ya. Jadi diperlukan beberapa software ya sebenarnya, bukan hanya ArcGIS yang tadi sudah disebutkan. Iya, benar. Salah satunya memang sebagai basic ArcGIS itu ya. Benar. ArcGIS itu basic lah ArcGIS. Itu produknya Esri ya. Esri. Ya. Oke. Nah, tadi kan terkait dengan pemetaan, terus tahapannya. Nah, ini saya pengen tahu juga Mas Fauzan, job desk-nya sebenarnya untuk ahli pemetaan sendiri di konsultan ya, di konsultan atau baik di konsultan, di pemerintahan itu apa aja sebenarnya untuk ahli pemetaan? Job desk-nya itu yang saya tadi bilang bahwa pastinya melakukan tahapan-tahapannya sebenarnya itu yang tadi kita selalu berkutat atau selalu dengan pemetaan. Gitu kan. Cuman kan beda-beda ya, tergantung kegiatan pemetaannya tersendiri. Misalkan ya contoh kalau yang pemetaan yang tanpa survei lapangan atau biasanya kita mengolah proses
melakukan pemetaan proses digitasi atau interpretasi gitu. Oke. Ataupun ada pengolahan dari proses pengambilan topo atau pengambilan foto udara di lapangan, itu harus melakukan survei dulu ke lapangan. Nah, itu nanti tetap diolahnya menggunakan proses dalam proses pemetaan itu yang tadi saya sampaikan. Misalkan bisa dilakukan di proses di softwarenya ArcGIS, di softwarenya AutoCAD, ataupun software yang terbaru lagi ya mungkin ada ArcSyn dan sebagainya seperti itu. ArcSyn, ArcGlobe ya? Iya, ArcGlobe. Ketahui ya. Berarti dalam hal tempat pekerja ya, nggak hanya di office saja ya, di kantor bisa jadi orang pemetaan ya. Nah, orang pemetaan ini bisa jadi keluar ya. Iya. Survei. Pasti namanya orang gambar. pemetaan itu identiknya dia tidak hanya di atas meja aja, pasti selalu biasa ke lapangan dulu. Waduh, seru Pasti ya. ya, itulah makanya keseruan saya atau memilih saya di bidang pemetaan salah satunya saya lebih senang keluar dibandingkan di atas meja tuh. Jalan nih, Bapak. Ya, lebih sering jalan-jalan gitu. Wah. Karena boring juga ya kalau kita hanya di depan meja gitu. Iya gitu kan. Itu juga biasanya udah gitu kalau di kantor ya. terlalu jenuh gitu. Lebih enaknya ada sambil jalan-jalan tapi sambil bekerja. Gitu. Itu Bekerja sambil jalan-jalan mungkin gitu ya. Iya, seperti itu. Bekerja sambil jalan-jalan. Iya, benar. Iya. Benar gitu Mas Dedi. Oke, itu berarti udah keliling Indonesia nih Mas Fauzan. Alhamdulillah dari tahun Daerah mana aja nih? 2010 sampai 2021 ini saya udah sampai dari Sabang sampai nggak sampai Merauke. Nggak nyampe. Nggak, cuman Tapi Papua batasnya- sudah? Nggak, saya nggak berani ke Papua, maaf. Kenapa gitu? Karena menurut saya ke Papua tuh mungkin bagi saya sendiri sebenarnya bagus, indah, cuman mungkin pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan. Oke, Di ya, sana paham ada ya. konflik segala macam, jadi saya tidak jadi ke sana. Nggak jadi. Tapi alhamdulillah berkat saya bekerja di konsultan, bergerak di bidang pemetaan ini, saya sudah bisa merasakan keluar kota kemana-mana. Jadi pengalaman itulah yang Iya. bisa diceritakan ke anak cucu saya nanti. Tuh, subhanallah. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, Ya kan? teman-teman. Aduh, itu kayaknya impian sebagian banyak ya. Iya. Sebagian besar orang Sebagian besar. bisa jalan-jalan sambil bekerja. Iya. Gitu ya. Bisa ada momen-momen yang bisa diabadikan juga Benar, ya, bisa benar, diceritakan benar. tadi kata Mas Fauzan. Jadi Wah, luar kita nggak biasa terlalu sih. fokus untuk selalu bekerja, tapi ada saatnya untuk kita jalan keluar, tapi ada sambil berliburnya, kan gitu, refreshing lah. Refreshing, gitu. Iya, betul. benar. Jadi otak encer terus gitu, Bos. Iya betul. Lancar terus jadi Iya, iya. fresh. ya Iya, kan? benar, Jadi fresh, benar, Akhirnya benar. produktivitas meningkat. Wah, benar Kayak sekali. gitu. Cocok benar lah. Ajib. Mantap itu. Mas Fauzan, Ya. ini saya pengen tanya nih, misalkan ada orang awam ya, itu ya termasuk saya lah, ingin belajar pemetaan, ya, keahlian apa sih secara basic yang perlu saya miliki ini nih? Oke, Nah, oke. misalkan saya sebagian dari orang-orang yang menonton ini yang pengen nih jadi Iya, iya. menggeluti di bidang Iya, pemetaan iya, nih, kayak iya. seru nih ya. Apa aja Oke. kira-kira Mas Fauzan? Keterampilan atau keahlian yang keahlian. dibutuhkan dalam pemetaan sebenarnya tidak perlu harus jago gambar sebenarnya. Nggak harus ya? Nggak harus, karena kenapa? Saya sendiri nggak bisa gambar. Karena kan yang bekerjanya itu melalui software. Gambar tuh apa maksudnya ya? Ya, Mas menggambar Fauzan? atau melukis maksudnya. Melukis, Iya. oke. Beda kan dengan orang istilahnya arsitek, itu udah harus jelas, harus punya keahlian untuk Ya. masuk ke situ untuk. Tapi kalau untuk pemetaan sendiri yang penting paham terkait peta-peta, terus terkait kartografisnya seperti apa. Karena dulu saya belajar pemetaan pun waktu di zaman kuliah itu tidak langsung masuk ke softwarenya, tapi belajar bagaimana namanya kuliahnya pemetaan. Ada ya? Ada dulu waktu Pemetaan saya ada, kuliah. ya. Saya juga. Jadi belajarnya dapat. itu membuat garis lurus tanpa menggunakan penggaris. Gini. Manual. Gitu Itu ya? belajar seperti itu. Sebenarnya kalau sekarang sebenarnya nggak perlu kayak gitu, karena dulu kan beda dengan zaman sekarang ya. Di kertas apa itu dulu? Pas Dulu di belajar? kertas A3 aja. A3? Ah, Kita suruh buat garis lurus garis aja? lurus aja. Udah? Iya, garis lurus, nanti bentuk layout kayak gimana. Itu Oke. dulu tuh, karena dulu itu beda dengan sekarang. Dulu digitalisasinya, proses interpretasinya itu dulu pakai meja digitizer namanya. Oke. Kalau Bisa dibilang manual kali ya? Manual. Jadi Oh. si peta itu tidak kita masukkan jadi data digital, tapi ditempelkan di meja digitizer, kemudian kita digitasi.
Itu masih manual itu. Itu masih tahun di bawah tahun 2000 mungkin ya, tahun 97-an. Tapi kan berkembang software, teknologi. Nah, itu saya pilih untuk ke planologi. Kenapa planologi? Karena menurut saya dan berdasarkan informasi waktu itu planologi itu sebenarnya belajar ke semua ilmu.